wabarakatuh. Selamat malam. Dan malam ini saya bersama dengan salah satu aktivis lembaga swadaya masyarakat di Sulawesi Tenggara yang banyak bergiat di Kabupaten Kolaka, dan beliau konsen di persoalan-persoalan tambangan dan lingkungan di Kabupaten Kolaka. Nasrul Masih yang aktif di koalisi Bersama Rakyat. Kami berbincang seputar keberadaan PT Pale yang hari ini banyak disoroti terkait kegiatan dan rencana pembangunan pabrik atau smelter yang mungkin rencananya 2021 akan mulai bergerak. Nah, untuk mengetahui sejauh mana dan apa peran dari lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Kolaka yang hari ini banyak 2 tahun keberadaan PT Pale di Kabupaten Kolaka, khususnya Sulawesi Tenggara. Ini jadi pertanyaan besar buat Kolaka berkaitan dengan PT Pale. Pada intinya masyarakat Kolaka itu menginginkan apa yang dijanjikan PT Pale berkaitan dengan pembangunan pabrik. Itu yang paling dinantikan oleh masyarakat Kabupaten pabrik Kolaka. ya. Pabrik. Karena dia bukan smelter. Ya, smelter. Smelter dengan pabrik beda. Beda ya. Makanya tidak ada masalah sebenarnya buat masyarakat Kolaka. Cuman memang ada beberapa masyarakat, baik pun mahasiswa yang memang sampai hari ini belum bisa meyakinkan bahwa PT Pale itu serius membangun pabrik. Itu Gimana juga masalahnya itu? masalahnya karena itu tadi 52 tahun itu yang dijanjikan sampai hari ini belum ada kepastian. Itu 52 tahun kan karya kan? Ya, kontrak karya. Kan selama ini kan ada sistem CRA kalau tidak Iya. salah. Kan itu juga bagian dari proses. Ya, proses itu. Dan tentu ada kontribusi buat daerah kan? Dan artinya kewajiban itu tetap dia jalankan. Hanya kan itu tidak jadi ukuran. Tidak bisa diukur. Bisa, ya? Kewajiban itu kan sudah memang harus dia penuhi. Contoh CSR-nya dan kewajiban lain yang dia bayar ke negara. Tetapi yang paling diinginkan dan dinantikan oleh masyarakat Kolaka itulah pembangunan pabriknya. Pabrik. Karena itu kalau sudah bicara pembangunan pabrik, dia akan bicara sosial budaya. Semua itu terangkum di situ. Terus yang Anda pahami terkait rencana pembangunan itu kira-kira dia bisa extend kapan? Katanya sih menurut informasi 2021. 2021 tahun depan ya. Tahun depan. Nah, itu yang artinya kita mensupport dengan adanya perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Kolaka, khususnya Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Tentu yang jadi menarik ini kan di situ kan ada kegiatan ekonomi, tentu ada tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan ini. Ya. Dan itu kan sudah jadi pembicaraan luas Ya. bahwa ya mungkin sekitar 70% itu pasti Terserap, tenaga lokal. Ya. Terserap tenaga lokal. Dan itu yang kita harapkan. Kemarin saya juga sempat menyampaikan juga satu usulan Ya. ke PT Pale bahwa di Kolaka ini ada universitas negeri Ya. yang namanya 19 November. Kita maksudnya kita berharap supaya PT Pale itu ada kemitraan dengan universitas ini untuk memberikan kesempatan kepada anak mahasiswa mengikuti pelatihan di perusahaan PT Pale. Itu ada tanggapan? Kayaknya ada tanggapan serius. Saya bilang ini tidak bisa dia karena kenapa? Di situ kan dibutuhkan SDM. Karena kenapa? Kalau mereka ini sudah mengikuti pelatihan, mungkin dengan adanya pabrik ini mereka kan bisa terakomodir, mereka bisa bekerja. Dan mereka mungkin akan menjadi tenaga yang profesional. Itu yang akan harapkan. Adapun hal-hal lain, kemarin juga sempat dipertanyakan masalah lingkungan. Saya bilang kita tidak bisa bicara lingkungan kalau pabriknya belum ada. Belum ada dampak ya? Dia belum ada dampak. Kedua juga dia bicara budaya. Ya kita juga belum bisa bicara seperti itu. Yang paling inti itu bagaimana keseriusan PT Pale untuk membangun pabrik yang mereka janjikan. Itu dia mulai start di 2021 dan investasinya itu sekitar 40 triliun.
akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan Jepang yang namanya Sumitomo. Kita merespon karena buat Kolaka ini tidak ada alergi yang namanya investasi, kita support, kita mendukung. Tapi yang jadi persoalan, karena ini kan belum bisa dibuktikan, ya belum ada. Nah, kalau dia bisa wujudkan, makanya dengan sendirinya semua masyarakat Kolaka ini akan mendukung Iya. dengan adanya PT Pale. Terus terkait dengan Pemda Kolaka kan di sini tidak punya lagi kewenangan soal Iya. soal pertambangan ya. Semua diarahkan ke provinsi. Nah ini perannya Pemda di sini posisinya seperti apa ini? Kalau saya Pemda itu, Supaya dia punya posisi strategis. kalau saya Pemda itu membangun kemitraan. Itu yang tadi saya bilang tadi, masalah anak-anak mahasiswa kita. Jadi itulah Pemda juga harus membuka ruang supaya tenaga-tenaga yang punya skill nanti itu bisa diakomodir di PT Pale. Dan inilah harus ada kerjasama. Ada mahasiswa, ada Universitas 19 Pemda, ada Pemda pemerintah daerah, ada perusahaan. Ini kan harus sinergi. Kalau tidak sinergi ya nggak bisa. Semua stakeholder. Ya. Semua. Kita juga dari lembaga-lembaga social control juga akan memberikan dukungan. Nah ini terkait ini menarik lembaga yang hari ini banyak ya menyoroti PT Pale. Ini bagaimana menurut tanggapannya Pak Nasir? Kalau saya sih sebenarnya sah-sah saja. Ya sebagai, apalagi kita ini kan negara demokrasi, semua orang punya hak menyampaikan pendapat. Adapun yang mengatakan bahwa PT Pale tidak sesuai itu oke saja. Kita juga tidak bisa memungkiri itu karena ini supaya PT Pale itu serius. Jadi tidak ada masalah buat saya. Tidak ada. Kalau ada perbedaan pendapat, karena itulah dinamika. Saya juga sebagai masyarakat Kolaka dan lembaga juga social control juga mendukung. Artinya kita memberikan support bahwa PT Pale itu serius komitmennya untuk membangun pabrik. Ya kan ini kan banyak hal teknis yang mungkin mereka tidak paham ya terkait masalah amdal. Ya, Dan itu kan uji prinsip. ya, Itu kan butuh proses. betul. Nah, ini yang mungkin teman-teman di luar yang belum melihat ini. Karena mungkin hanya mendengar ya, informasi yang sepihak, mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Nah, itulah yang saya katakan. Apalagi kalau tidak ada data kan, Nah, dia bicara tidak punya data. tapi setahu saya berkaitan dengan apa yang kita katakan tadi semua berproses. Itu pasti berproses. Karena perusahaan besar ini dia harus mengikuti aturan. Tidak mungkin dia mau bekerja membuat satu, apalagi dia akan membangun pabrik besar ya. Mungkin kalau kita lihat ini ya terbesar di Indonesia lah, biar Antam juga mungkin di bawah. Karena dengan pola pabrik yang mereka katakan bahwa mereka ramah lingkungan, sistem anunya berbeda dengan yang lain-lain. Nah ini yang kita dukung karena dengan adanya perusahaan ini otomatis kan di situ kan ada teknologi yang mereka perlihatkan bahwa tidak sama dengan yang lain. Gitu. Jadi kalau saya lihat PT Pale ini diam-diam bekerja Nah. barangkali ya. Dia senyap dan ini juga jadi persoalan karena hari ini kan kita butuh keterbukaan, masyarakat Betul. butuh informasi progres keterbukaan. pekerjaan. Hmm. Nah ini mungkin bisa mungkin PT Pale harus sudah buka kantor. Udah. Kantor sudah ada, hanya belum menerima karyawan. Makanya saya katakan tadi, Kolaka ini kabupaten yang terkaya sebenarnya di Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Konon ini ada 4 perusahaan yang 3 ini kan sudah jelas kemarin, seperti PT Ceria, Persida, PT Mapan, sampai mereka itu memberikan kuota ekspor dan itu tidak sedikit. Contoh, Ceria kemarin itu 2 tahun itu kurang lebih 5 juta meter ton yang bisa ekspor. Terus Persida juga diberikan kemudahan, tapi apa? Tidak ada sampai juga. Masih tidak ada yang bisa diberikan. Ada pemandangan. Ya baru pemancangan, tapi belum progresnya itu tidak jelas juga. Seharusnya kemarin itu yang dia harus perjelaskan itu progresnya. Seperti apa progresnya Ceria, berapa persen dari tahun kemarin ke tahun yang sekarang ini berapa? Itu tidak ada. Dia bicara produksi. Kita tidak bicara produksi kalau belum ada pabrik, Pak. Terkesan Anda
berpihak sekali sama PT Pale. Saya tidak berpihak karena begini, ini ada range yang berbeda. Contoh saya bilang, PT Pale kan dia tidak mengambil, tidak menjual ore, Iya, iya. dia tidak mengekspor. Tapi dia kan mengekspor berapa juta Pak? 5 juta metrik ton kalau dihitung dengan kurs dengan rupiah itu tidak sedikit Pak. Terus yang dia bangun sekarang apa? Dan saya ingat itu waktu saya pernah turun dengan Komisi 3 itu setahun yang lalu, itu bahwa ada satu petinggi PT Ceria mengatakan bahwa semua konstruksi bangunannya itu dari Cina, Iya. dan itu nanti tiba di Indonesia itu tinggal dipasang. Semua dia pakai kontainer, tapi sampai hari ini kontainernya hilang, nggak tahu hilang di mana, nggak sampai. Itu salah satu petinggi PT Ceria. Barangkali itu bisa ya menjadi pembeda PT Pale dengan Ya, beberapa perusahaan yang dan PT Pale. menjanjikan bagus smelter ya. Kalau saya, memang PT Pale tidak mau kerja serampangan. Dia mau kerja betul karena ini perusahaan multinasional. Tentu dia juga tidak mau bekerja ya asal-asalan. Cuman artinya ketika orang mengatakan saya mau bangun pabrik, berarti kan dia sudah punya dana Pak. Contoh Ceria mau bangun smelter, dia kan sudah ada dana. Masa bangun smelter nanti cari uang dulu? Kan nggak mungkin lah. Orang sudah siap dana. Nah kalau dia mau cari duit, baru bangun pabrik, baru bangun smelter, kapan bisa jadi Pak?